Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di acara podcast Kanetra, podcast anak suara anak SMK. Alhamdulillah sekarang hari Selasa tanggal 8 tahun 2021. Kita seperti biasa kita bincang-bincang mengenai masalah sekolah, masalah aktivitas anak-anak remaja dan juga aktivitas alumni, juga aktivitas usaha. Alhamdulillah kemarin kita bahas tentang bisnis bersama Kang Subhan ya, bisnis keripik Kibanana. Dan sekarang alhamdulillah kita ketemu lagi nih dengan tamu kita, tamu istimewa. Nanti kenalan siapa dia. Dia juga sama alumni SMK Situraja. Dan sekarang kita akan tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Salam dulu, tos. Ya. Pak, alhamdulillah sehat. Kabar baik. Sehat juga, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Namanya siapa nih? Mungkin para pendengar podcast belum tahu. Perkenalan nih, Pak. Ya. Nama saya Heri Ferdiansah. Kebetulan Heri Ferdiansah. Ferdiansah. Ya, Oh, gitu, ya. Pak. Kebetulan alumni SMK Situraja. Dulu saya jurusan RPL, Pak. Jurusan RPL. Lulus tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Oh 2018. iya. Berarti baru 3 tahun, Pak. 3 tahun Ya, ya. 3 tahun. Gimana selama Anda 3 tahun keluar di SMK Situraja? Untuk Sekarang aktivitasnya apa? Mahasiswa ya. atau gimana? Mahasiswa serius bisnismen, Pak. Alhamdulillah. Mahasiswa mana nih? Mahasiswa STIMIK Sumedang, Pak. STIMIK Sumedang. Ya, yang ada di Sumedang. Semester atau angkatan berapa? Semester 6 tingkat 3 berarti 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Alhamdulillah. Nah, Ya. jadi bentar, alamatnya di mana nih? Kang Heri, saya panggil Kang Heri ya. Ya, oke, siap. Alamatnya di mana? Untuk alamat saya di Dusun Bunut 1, Desa Sejati, Situraja, masih Situraja. Masih Situraja Iya. ya. Jadi ini Kang Heri, alumni SMK Situraja, keluaran tahun 2018 ya? Ya, 2018 di RPL atau TKJ? di RPL. RPL. Kuliah di STIMIK sekarang. Iya, melanjutkan ceritanya melanjutkan, Pak, iya. tentang teknologi kayak gitu. Oke, di STIMIK menjabat sebagai aktivitas apa nih? Oke, dari dulu emang saya aktif di organisasi gitu. Senang organisasi ya? Jadi sampai sekarang di kampus pun, di luar kampus masih aktif. Kalau di kampus saya aktif di SEMA STIMIK Sumedang. SEMA itu Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa. Iya, Sekarang mahasiswa, ya. jabatannya apa nih di SEMA? Kalau jabatan, alhamdulillah saya dipercaya jadi wakil ketua, Pak. Wakil ketua Senat Senat Mahasiswa. Mahasiswa STIMIK ya? Iya. Alhamdulillah, ternyata alumni SMK Situraja aktif juga ya di Iya. kampus-kampusnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus selain kuliah, apa aktivitas yang sekarang dilakukan? Apa tadi bisnis apa bisnisnya? Bisnisnya. Nah, mungkin sebelum itu, Pak, saya cerita dulu nih. Memang kalau jadi seorang aktivis ya, aktif di organisasi lah, Pak. Ya. Terus jadi mahasiswa juga, dan saya juga sekarang lagi menggeluti bisnis. Ini tantangan buat saya harus membagi peran, Pak. Membagi peran di mana saya harus memposisikan di kampus sebagai mahasiswa, Ya. sebagai organisator juga, terus di luar saya menjalankan bisnis. Itu sungguh berat tantangannya gitu, karena harus bisa berbagi peran tiga peran. Karena berkaca dari pengalaman, kalau saya tidak bisa berbagi peran akan tidak mungkin berhasil lah, gitu ya. Akan gagal karena peran sebagai bisnismen itu sangat berbeda, gitu, Pak. Sangat berbeda dengan peran sebagai mahasiswa. Kalau di mahasiswa, prinsip saya itu gak boleh gagal, Pak. Di organisasi gak boleh gagal, karena kalau gagal ya resikonya berarti harus ngulang, terus telat lulus dan sebagainya. Tapi kalau di bisnis, prinsip saya itu harus gagal. Kenapa harus gagal? Karena disitulah saya bisa belajar, gitu. Karena di sekolah saya yang sekarang saya geluti itu, walaupun ada teori bisnis, gitu, tapi prakteknya harus saya yang mencoba, gitu. Gimana sih bisnis, resikonya gimana dan sebagainya. Maka di bisnis itu harus gagal, saya sebutkan, supaya bisa menjadi pengalaman. Dan itu
sudah saya coba Pak, gagal sampai ya betul-betul gagal, bangkrut lah Oh istilahnya. gitu ya. Pernah saya coba Pak. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong, Kang Heri, bisnis apaan nih? Mungkin para pendengar masih tanya-tanya, Kang Heri itu bisnis apaan? Kira-kira bisnis apa nih? Kalau Yang pernah dicoba dari awal gagal awal, atau masih iya. atau sama sekarang bisnisnya? Oke. Kalau di awal saya itu coba-coba ya Pak. Bisnis Coba-coba bisnis ala-ala kafe lah. Oh, Ala buka kafe, jadi kafe. buka kafe, di dalamnya ada makanan, Mm. minuman ya food and drink lah. Mm. Kayak gitu. Terus di situ gagalnya Mm. dan alhamdulillah itu bisa berjalan 8 bulan lah, 8 bulan. Dan memang Gagalnya itu kenapa tuh sampai gagal? ya Padahal karena mungkin karena sewanya atau pelanggan yang nggak ada atau memang konsepnya belum jelas gimana? satu konsepnya belum jelas, kedua mungkin pengalamannya dari Nah. segi manage uang, terus Waktu manage kapan tuh? risiko. Tingkat 1 kuliah atau Baru gimana? masuk kuliah. Baru masuk kuliah langsung mau langsung buka bisnis nggak sendiri bisnis. atau bersama teman-teman? Itu diajak dulu Oh, sebelumnya. diajak. Lihat teman, kayaknya seru juga nih Ah, bisnis gitu kan. ah. Akhirnya terjerumus lah istilahnya, terjerumus iya. saya sebutkan. Dan di situ saya bisa berkaca dengan pengalaman Mhm. bisnis. Kalau sekarang saya awal bisnis itu ketika ada mahasiswa KKN Pak. Mhm. Di situ saya mencoba beradu konsep dengan mereka. Mhm. Terus saya mendirikan satu produk UMKM yaitu namanya Balad Opak. Di situ awalnya itu berdiri Apa di namanya? Balad Opak, Sejenis opak gitu? sejenis opak, namun opaknya ukurannya mini, Oh gitu. sebesar uang koin lah, Mhm. sebesar uang koin. Terus saya kasih varian rasa keju, balado, terus pedas dan sebagainya. Oh, opak. Biar kekinian. Rasa Walaupun keju. makanannya tradisional tapi Ah. kekinian gitu, jadi bisa diterima oleh milenial. Oh, bagus ya. Awalnya dari situ, terus saya beranjak lagi ke minuman. Nah ini mungkin produknya. Oh ini ya para pendengar, penonton semuanya, ini minuman namanya Nguyup. Apa Nguyup ya? Nguyup ya. Kayaknya enak nih, perlu Karena dicoba nih. saya sharing-sharing Pak di pelatihan bisnis atau seminar gitu ya. Katanya kalau mau pengen buat bisnis, nama bisnisnya itu harus gampang diingat oleh yang lainnya gitu. Iya. Seperti Balad Opak, oh Balad Opak enak juga nih nyebutnya gitu kan, orang lain konsumen. Dan ini pun Nguyup, nah ya namanya ya supaya diingat orang lain tapi nggak sama dengan orang lain. Karena banyak juga kan Pak ya nama-nama produk gitu ya. Dan kepikiran lah Nguyup, walaupun kalau misalkan kita bawa ke Kalimantan, apaan sih Nguyup kan, kalau orang Sunda udah ngerti Nguyup itu kan minum gitu artinya. Oke, ini jenis usahanya dari Kang Heri ya, minuman segar bagi para remaja nih. Kira-kira harganya berapa nih? Bisa terjangkau buat anak SMK, Terjangkau sekali. anak remaja? Ya terjangkau sekali Pak. Insya Allah ini minuman sehat. Sehat ya. Jadi buka harga dari mulai 7.000 sampai 10.000. Kenapa alasannya buka minuman ini nih, minuman segar ini? Alasannya karena tren sekarang Pak. Tren sekarang remaja mulai nyari-nyari makanan atau minuman yang aneh gitu. Terus kekinian juga, dan memang rasa keinginan gitu mencoba. Nah awal dari situ mungkin, tapi cerita berdirinya Nguyup sampai sekarang itu Heri hanya punya konsep sebetulnya, tidak punya modal karena kalau Heri yang modalin siapa nih yang modalin usaha? Untuk yang Ayah, modalin ibu, enggak. teman? Heri nggak minta satu perak pun kepada orang tua. Oh nggak minta? Nggak. Oh, Nggak minta satu orang, ya Rp1 pun enggak lah. Insya Allah Terus itu. uangnya dari mana dong? Nah ceritanya dulu teman alumni SMK juga nih Pak, dua teman ini. Alumni SMK, Situraja. Situraja juga. Nah beliau bekerja, terus karena ada pandemi, ada ya dirumahkan lah, di PHK kayak gitu. Dia punya uang, terus dia berpikir gimana uang ini supaya bertahan kayak gitu, walaupun dipakai tapi bisa kembali kayak gitu. Terus Heri punya konsep, akhirnya membuat produk Nguyup lah. Gitu. Kerjasama berarti kerjasama. Heri punya konsep, teman punya uang, kerjasama, jadilah minuman ini Nguyup. Ya gitu. Sekarang omsetnya berapa nih selama berapa tahun ini udah usahanya nih? Udah 1 tahun, 2 tahun? Ini baru setahun Pak, baru 1 tahun. Ya, usaha muda lah ini mah. Gitu ya, baru setahun. Omset per bulan atau per? Kalau Heri berkaca kemarin di bulan Ramadan dulu ya, supaya nggak jauh. Kemarin Heri habis 1.000 cup.
1000 cup kali 7.000 berarti 7 juta. 7 juta. 7 juta. Kalau misalkan ada yang 10.000, karena kan nggak bisa dini ya. Rata-rata ya. Rata-rata ngambilnya yang 10.000 sih. Ah, Ya kalau misalkan 10.000 kali 1.000, 10 juta. 10 juta. Itu bersih omset? Kalau bersih omset ya? omsetnya ya Bersih sekitar enggak? 50% lah. 5% berarti 5 juta. 5 juta bersih. Iya. Aduh, teman-teman, luar 5 biasa. juta, lumayan lah. 1 bulan 5 juta kalah gaji PNS juga. Ya, mungkin Jadi itu, Pak. kepikiran ya, teman-teman, podcaster SK Netra. Ini contoh baik nih bagi kita. Ternyata yang penting kalaupun kita tidak punya uang ya, asal Masih kita bisa sih, punya betul. keinginan. Keinginan ya, betul, Pak. Keinginan. Ngobrol-ngobrol dengan yang punya uang, akhirnya jadi. Iya, betul. Tapi ceritanya ini sampai sekarang Nguyup kan sudah ada 2 outlet nih, Pak. Di 2 tengah outlet ya? Dua outlet ya. Di mana saja tuh tempatnya? Untuk tempat masih di Kecamatan Situraja, cuman beda desa saja. Desa Sukatali 1 yang perempatan dekat di sini. Dekat SMK Dekat Situraja. ya. Terus karena target pasarnya pelajar jadi mendekati sekolah. Yang satunya lagi di depan klinik pembina sehat dekat SMK PGRI ya, di situ. Per hari biasanya habis berapa cup minimal ya? Paling jelek 10 kali 7 berarti sekitar 70.000 atau 100.000 ya per hari ya. Ya, paling kali sebulan 30 berarti kalau paling 3 bagus, jutaan ya. 3 juta 5 juta. 3 juta 5 juta. Oh, wow, luar biasa. Lumayan Gimana lah, nih Kang Dery, Kang Ece? Kepikiran nggak buka jus rasa sawo nih? Yang aneh-aneh sih. Oke. Terus cerita Nguyup ini Pak memang naik turun ya Pak ya. Sempat kolaps di sini nih. Sampai bayar sewa nunggak dan sebagainya. Gimana cara berpikir supaya ini Heri nggak punya modal, teman-teman juga sama. Karena ya kondisi pandemi kayak gitu ya Pak ya, di lockdown cukup lama juga, 1 bulan kan berpengaruh banget untuk usaha. Heri punya pemikiran waktu itu, berarti waktu itu tuh bulan apa ya, tahun kemarin lah istilahnya. Terus 2020, kan dari pemerintah nih sedang mengejutkan tentang UMKM atau pelaku-pelaku usaha. Heri merapat lah akhirnya ke situ, merapat ke pemerintah, punya peluang lah di situ. Jadi Heri melihat peluang, di sini ada peluang nih untuk membangkitkan usaha Heri sendiri dong di situ ya, supaya nggak terulang kembali lah kegagalan yang waktu itu. Akhirnya bisa merapat, alhamdulillah dipercaya, dapat bantuan modal lumayan. Jadi ya seperti hari ini gitu ya, sampai jadi 2 outlet dari bantuan pemerintahan desa itu. Kasih berapa nih bantuan UMKM dari desa itu? 10 juta. 10 juta? Ya. Sudah dikembalikan atau sistemnya hibah atau gimana? Hibah, Pak. Hibah. Yang penting perjanjian dengan dengan pemerintahan itu bisa mengangkat desanya, terus bisa mensejahterakan masyarakatnya. Alhamdulillah dari 10 juta itu Heri bisa yang angkat teman-teman yang sekarang di Nguyup, terus yang lainnya adalah di Balad Opak. Bisa ngangkat ibu-ibu yang tadinya cuman biasa ngepel, mungkin bersih-bersih. 10 ada juta kegiatan itu untuk bikin opak dan minuman ini ya. Iya. Berapa pekerja nih? Kira-kira bisa memperkerjakan berapa orang nih? Kalau opak sih karena tergantung kebutuhan pemesanan, biasanya 5 ibu-ibu. 5 ibu-ibu dibangkitkan usaha ya. Jadi Kang punya Heri kegiatan ya. lah. Punya kegiatan ya. Ibu-ibunya, ada penghasilan lah buat mereka ya. Iya, buat mereka, buat uang saku mereka. Masya Allah, luar biasa ini Kang Heri. Terus kira-kira nih ya, penutup ya. Mungkin teman-teman penasaran, bisa nggak? Racikannya bikin sendiri ya ini ya? Gimana? Bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri, beli bahan sendiri gitu ya? Sendiri. Suppliernya nyari sendiri. Belanja sendiri? Iya. Racik sendiri? Iya. Oh, subhanallah. Terus memang selain itu Heri kan butuh mentor ya. Nah, ada di situ ya, sharing-sharing bisa menghasilkan produk gimana nih kayak gitu ya. Mentornya siapa nih mentornya? Ada usaha juga dia atau gimana? Usaha juga. Usaha minuman. Usaha juga. Ya, enggak sih. Ada yang di kafe, ada yang di hotel, punya hotel, terus ada yang di, kalau Heri di Sumedang ada Kang Jajang Badru sebagai mentor Heri, terus ada Pak Dr. Dito juga, ada Pak Hendra Ciho gitu. Itu orang-orang pastilah udah kenal lah kalau di Sumedang. Ke mereka lah kayak gitu. Nih terakhir, gimana sih kiat-kiat supaya berani usaha bagi lulusan
SMK Situ atau anak-anak Oke. SMK Situ Raja. Bisa nggak usaha bareng sama Kang Heri atau tanya-tanya lah, jadikan mentor, informasinya atau kemana kalau menghubungi Kang Heri? Boleh banget, Nak. Kalau misalkan mau join bisnis, boleh kita nanti ngobrol mungkin ya gimana. Karena saya juga nggak bergerak di minuman sama makanan saja, ada juga yang lainnya. Karena setiap keuntungan hari investan gitu ya, ke barang yang lain atau produk yang lain. Bisa nanti teman-teman yang di SMK Situ Raja, kalau teman-teman bisa melihat peluang, ini peluang besar, tentunya peluang besar. Namun perlu kesabaran yang besar juga untuk melakukan usaha. Iya, harus ulet dan harus sabar untuk bisa menghasilkan. Bisalah nanti mungkin di kolom komentar ya Pak ya. Nanti komentar bisa sharing-sharing nanti dulu, nomor telepon. Oke, siap ya. Bisa Pak, bisa banget. Atau ke SMK Situ Raja ya. Atau boleh juga datang ke hotel, bisa ngobrol-ngobrol, Heri suka ada di situ. Nama Nguyup udah ada Facebooknya atau Instagramnya? Instagramnya Nguyup ya. Nguyup. Di bawah ada, terus WA bisnis ada juga, boleh di situ. Oh gitu ya. Alhamdulillah teman-teman. Ternyata pertemuan kita ini luar biasa ya, menginspirasi buat teman-teman dan sebagainya, sehingga kita bisa berusaha seperti Kang Heri. Jangan takut nggak punya uang, nggak punya modal. Tuh, Kang Heri juga bisa usaha. Yang penting kita punya keinginan, ada ide, ngobrol dengan siapa, akhirnya jadi. Gagal pasti harus, malahan harus perih tuh gagal. Perih ya. Sampai ya kalau misalkan kita nggak kuat mentalnya kan rasa malu tuh benar ya. Oleh masyarakat dan sebagainya, tapi alhamdulillah bisa bangkit dari situ. Nikmatnya berusaha, jatuh, akhirnya bangkit dan sukses. Demikian wawancara dengan Kang Heri, menginspirasi semua. Terima kasih Kang Heri. Sama-sama. Ya, kita insya Allah nanti ketemu lagi ya. Oke, dalam acara yang sama dengan usaha yang lebih luar biasa ya lagi ya. Saya Denny Hikmat mengucapkan ketemu lagi di acara podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.